Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan, yaitu penyertaan. Istilah penyertaan bisa disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, dan di sini saya akan menjelaskan pengaturan penyertaan, yaitu A. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai pasal 62. B. Secara khusus atau secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Yang bentuk-bentuk penyertaan, yang pertama ada het plegen atau pleger, yang melakukan. Kedua, het doen plegen, yaitu yang menyuruh melakukan. Yang ketiga ada het medeplegen, yang turut serta melakukan. Yang keempat, het unlocking, atau yang membujuk atau yang menggerakkan. Yang kelima ada het medepleget yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP, yang pertama golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bentuk pelaku tindak pidana tapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. B. Menurut doktrin, yang pertama itu zelfstandige vormen van delming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, yang yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Kedua, onzelfstandige vormen van delming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 atau pleger, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik dalam kurung pasal 55 KUHP. Yang kedua, itu pandangan yang sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, yaitu doen pleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang menyuruh melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doen plegen mempunyai ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Dua, dalam doen plegen terdapat unsur-unsur. Unsur-unsurnya yaitu alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwa, pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. Yang ketiga, ada pemerintah jabatan yang tidak sah, pada pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga,
turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleger adalah yang pertama itu adanya kerjasama secara sadar, karena kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, adanya kerjasama secara fisik, dan kerjasama ini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat yaitu penganjur atau withlocking, yang berarti atau yang bisa diartikan yaitu orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau aktor material. Perbedaannya adalah yang pertama itu dalam penganjuran sendiri sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub ke 1 yaitu sub kedua yaitu dalam undang-undang terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan orang yang membujuk disebut aktor intelektualis, dan yang dibujuk atau digerakkan aktor material. Yang ketiga, pelaku material atau aktor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana karena